Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Kisah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kelompok pemuda yang teguh agamanya, sekalipun harus melanggar aturan pemerintahnya. Diceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Berawal dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Daqyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga terdengar kabar bahwa ada 7 pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Daqyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan, agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Daqyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Artinya, kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib, yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman di Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Qatmair, yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Daqyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Mereka tertidur selama sampai 309 tahun di gua tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Artinya, ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu, Raja Daqyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh dalam surah Al-Kahfi ayat 12. Artinya, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Akhirnya salah seorang di antara mereka diminta untuk pergi ke kota untuk membeli makanan. Akan tetapi para pedagang menolak uang mereka, sebab uang yang bergambar Raja Daqyanus yang digunakan pemuda tersebut tidak berlaku lagi. Pedagang tersebut merasa heran. Kemudian pemuda tersebut menceritakan teman-temannya yang ada di dalam gua. Salah satu petugas kerajaan menghampiri dan menanyakan mengenai pemuda tersebut. Pemuda itu bercerita tentang alasan mereka tidur di dalam gua. Para pemuda itu diberitahu bahwa Raja Daqyanus telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Sekarang negeri ini dipimpin oleh Raja Theodosius yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu dilaporkan kepada raja. Mendengar kabar ini, raja bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, raja mengadakan upacara penyambutan keluarnya 7 pemuda dari dalam gua yang telah mereka huni selama 309 tahun. Pada dasarnya, kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak.